Penguasa kuil surgawi. Bab 37. Saat ini, apalagi teman-teman sekelas Gao Wei yang sedang berjuang di kota-kota kecil, bahkan Gao Weiwei sendiri pun terkejut saat ini. Dia baru saja mendengar perkataan Gao Yue. Orang-orang di belakang Xiao Tians memiliki latar belakang. Dia berkata kepada Xiao Tians dengan tatapan kosong, "Kamu. Kenapa kamu ada di sini?" Xiao Tians melirik Liu Hong dan berkata kepada Gao Weiwei, "Tuan Liu adalah temanku. Ketika dia mendengar bahwa aku datang ke Beijiang, dia memintaku untuk datang dan berkumpul." Pada saat ini, Liu Hong, bos hotel di Hao, dengan cepat berjalan ke arah Gao Weiwei dengan senyuman di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Saudari, jangan terlalu banyak berpikir, Tuan Xiao dan saya benar-benar berteman." Petik 2. Gao Weiwei dengan cepat melambai kepada Liu Hong dan berkata, "Tidak, Tuan Liu, Anda salah paham, saya hanya bertanya dengan santai. Kami juga mengadakan reuni teman sekelas universitas malam ini." "Hahaha kakak, oh, bukankah banjir membanjiri kuil Raja Naga? Jika aku tahu kamu akan datang, aku tidak akan mengatur kamar pribadi terbaik untukmu. Kakak, jika kamu belum selesai berkumpul, maka Anda tinggal naik ke atas. Ayo pergi ke pavilion Jeushu di lantai paling atas untuk berkumpul. Lingkungan di sana bagus, dan Anda bisa melihat sebagian besar pemandangan malam kota Beijiang sopan padaku, kita semua adalah anggota keluarga." Liu Hong berkata cepat sambil tersenyum, dengan ekspresi penyesalan. Ketika Liu Hong selesai berbicara, teman-teman kuliahnya di kamar pribadi kembali terkejut. Itu adalah pavilion Jeushu di hotel di Hao. Itu adalah kamar pribadi terbaik, apalagi orang biasa di kota Beijiang tidak bisa masuk. Mereka yang bisa pergi ke kamar pribadi untuk makan semuanya adalah orang-orang top di kota Beijiang. Dan sekarang Liu Hong, demi Gao Wei, bukan, demi suami Gao Wei, tidak hanya membiarkan mereka makan di sana, tapi juga memberikan semuanya secara gratis. Lantas, apa identitas suami Gao Weiwei? Menyebut seseorang sebagai pemborosan. Bos di Hao dan Liu Hong yang bermartabat, wanita terkuat di kota Beijiang, harus didampingi dengan hati-hati. Untuk sesaat, semua orang di ruang pribadi berkeringat, terutama para wanita yang baru saja mengejek Gao Weiwei. Saat ini, Liu Hong melihat Gao Weiwei masih linglung, jadi dia dengan sengaja berkata dengan wajah datar, "Kakak, kamu tidak boleh menyangkal wajah kakakmu, kan? Kamu datang ke tempat kakakku, tapi dia tetap saja membiarkanmu makan makanan kelas rendah seperti itu. Apakah kamu masih perlu mengeluarkan uang? Jika tersiar kabar, bukankah itu sebuah tamparan di wajah?" "Tuan Liu, tidak, bukan. Ini adalah pertama kalinya Gao Weiwei menghadapi bos wanita yang kuat seperti Liu Hong." Jadi dia berbalik untuk melihat Xiao Tians meminta bantuan. Xiao Tians tersenyum dan mengangguk padanya dan berkata, "Silakan, Tuan Liu sangat tulus, jangan mengecewakannya. Weiwei, ajak teman sekelasmu untuk makan. Tuan Liu dan saya juga ada beberapa hal yang harus dibicarakan." Setelah Xiao Tians selesai berbicara, seolah dia tiba-tiba teringat sesuatu, dia segera mengeluarkan kunci Mercedes-Benz dari sakunya, meletakkannya di tangan Gao Weiwei dan berkata, "Ngomong-ngomong, Weiwei, bukankah kamu harus kembali bekerja besok? Saya akan memberikannya kepada Anda. Saya membeli mobil baru, Mercedes-Benz Seri S. Anda mengendarainya dulu, dan kebetulan mobil itu ada di bawah. Anda bisa berangkat nanti. Saya boleh bicara dengan Tuan Liu nanti." Setelah Xiao Tians selesai berbicara, di ruang pribadi, teman-teman kuliahnya melihat kunci mobil di tangan Gao Weiwei, dan kata-kata yang baru saja diucapkan Xiao Tians bergema di telinga mereka, "Mercedes-Benz S seri harganya lebih dari 1 juta. Banyak dari mereka mungkin tidak mampu membeli mobil setelah bekerja seumur hidup. Lihatlah orang-orang, mereka membelinya dengan santai dan memberikannya begitu saja." Pada saat ini, ketika mereka menebak identitas Xiao Tians, mereka iri dengan nasib baik Gao Weiwei. Orang yang bisa menemani Liu Hong dan Zhao Hai setidaknya tidak lebih lemah dari mereka. Gao Weiwei menatap kosong ke arah kunci mobil yang diberikan Xiao Tians padanya dan bertanya, "Apakah kamu membelikanku mobil?" Xiao Tians mengangguk, "Baiklah, ayo kita kendarai dulu. Kalau dirasa kurang cocok, ganti saja. Sekarang karena harus kembali bekerja, menurutku lebih baik mengendarai Mercedes-Benz yang tampilannya lebih bisnis." Petik 2. Gao Weiwei tidak tahu harus berkata apa saat ini, dia hanya linglung. Pada saat ini, seorang manajer lobi hotel berlari ke arah Liu Hong dan berkata, "Tuan Liu, pavilion Jeushu telah diatur. Apakah menurut Anda saya akan membawa tamu-tamu terhormat ke atas sekarang?"
Liu Hong mengangguk dan kemudian melihat ke arah Gao Weiwei dan berkata, "Kakak, kamu lihat itu sudah diatur. Ajak saja teman sekelasmu. Aku juga sudah mengatur anggur dan makanan. Semuanya yang terbaik, dan itu menyelamatkanmu dari pilihan." Setelah Liu Hong selesai berbicara, Xiao Tians juga tersenyum dan mengangguk kepada Gao Weiwei. Dia cantik dan sopan, dengan cinta yang tak ada habisnya di matanya. Jadi Gao Weiwei mengangguk. Dan teman-teman sekelasnya di kamar pribadinya bernapas dengan cepat sekarang. Makan di pavilion Jiushu setidaknya berharga puluhan ribu. Jika Anda menambahkan anggur yang enak, pasti harganya lebih dari 100.000 yuan beras. Dan itu masih merupakan makanan yang mungkin tidak mampu Anda beli meskipun Anda punya uang. Pada saat ini, siswa laki-laki di ruang pribadi sangat bersemangat, dan beberapa siswa perempuan yang tidak mengejek Gao Weiwei juga sangat bersemangat. Tetapi ketika Gao Weiwei hendak naik ke atas, teman sekelas laki-laki yang berbicara dengannya di ruang pribadi, Wang Hu, berbicara. Wang Hu memandang Xiao Tians dan berkata, "Kamu adalah suami Gao Weiwei, kan? Ketika kamu tidak datang ke sini, ada banyak orang di sini yang menertawakan istrimu. Sekarang kamu tidak mempedulikannya. Apakah kamu masih berpikir tentang mengundang orang-orang itu makan malam? Meskipun aku miskin, jika kamu seperti ini, aku akan meremehkanmu." Bas. Saat Wang Hu menyelesaikan kata-katanya, seluruh ruangan pribadi menjadi sunyi, dan wajah Xiao Tians langsung berubah dingin. Dia menatap Wang Hu dan berkata, "Katakan, siapa yang menindas istriku di sini?" Wang Hu tidak peduli. Dia menunjuk ke arah Sun Mei, Gao Yue, dan dua wanita yang mengejek Gao Weiwei dan berkata, "Mereka berempat, terutama yang bernama Gao Yue dan Sun Mei, kata-kata omelan mereka sangat tidak menyenangkan. Saya bahkan tidak bisa mendengarnya. Saya tidak ingin menyebutkannya lagi, Anda hanya perlu mencari tahu." Ketika Gao Yue mendengar kata-kata Wang Hu dan melihat wajah dingin Xiao Tians, serta wajah pucat Liu Hong, Zhao Hai dan bos lain di belakang Xiao Tians, dia sangat ketakutan hingga jantungnya hampir melonjak, belum lagi Gao Weiwei. Suaminya yang pasti memiliki identitas yang menakutkan, bahkan bos lokal di kota Beijing di belakangnya, dia, seorang penari klub malam, tidak mampu menyinggung perasaannya. Memikirkan hal ini, sebelum Xiao Tians dapat berbicara, dia mengertakkan gigi dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Kemudian dia menunjuk ke arah Sun Mei dan berkata kepada Xiao Tians, "Tuan, saya benar-benar minta maaf. Saya melakukan kesalahan, tapi kata-katanya kataku sinis tentang Weiwei, semuanya dihasut oleh wanita bernama Sun Mei ini. Saat kita masih kuliah, dia meremehkan istrimu. Dia juga mengadakan pesta malam ini untuk tujuan ini, tapi juga dua wanita di sekitarku, yang juga dihasut oleh Sun Mei." Setelah Gao Yue selesai berbicara, dua teman sekelas wanita yang mengikutinya untuk mengejek Gao Weiwei segera berdiri dengan takut-takut dan berkata kepada Xiao Tians, "Maaf, Tuan, apa yang dikatakan Gao Yue benar. Sun Mei lah yang mengatakan itu licik dan rendahan. Kami memarahi Weiwei, jika tidak, Weiwei sangat baik, bagaimana kami bisa memarahinya?" Petik 2. Gao Yue, Zhao Fei, Wang Cui, jangan memfitnah siapapun, aku tidak. Wajah Sun Mei berubah drastis, "Kamu harus tahu kalau bosnya Zhao Hai masih di sini." "Hah? Kamu tidak melakukannya. Lihat riwayat obrolan antara kamu dan aku. Kamu memintaku untuk menghapusnya." "Maaf, aku lupa menghapusnya. Untungnya, aku tidak menghapusnya." Gao Yue mengeluarkan miliknya ponsel, mengeluarkan riwayat obrolan dan menyimpannya di depan Xiao Tians. Mata Xiao Tians menjadi lebih dingin. Saat berikutnya terdengar ledakan keras, dan Sun Mei ditampar oleh Xiao Tians dan terlempar ke belakang. Sun Mei menjerit dan jatuh ke tanah. Separuh wajahnya bengkak, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya dua gigi. Xiao Tians berkata dengan mata dingin, "Aku tidak pernah memukul seorang wanita, tetapi kamu tidak layak melakukan ini. Keluar. Ingat, namaku Xiao Tians. Jika kamu ingin balas dendam, datanglah padaku kapan saja. Aku menunggumu." Sun Mei ditampar oleh Xiao Tians, tapi dia tidak berani mengucapkan kata-kata kasar saat ini. Dia tidak tahu siapa Xiao Tians, tapi dia tahu dia tidak boleh menyinggung perasaannya. Saat ini, dia berjuang untuk berjalan ke arah Gao Weiwei dan berkata, "Weiwei, maafkan aku, maafkan aku." Setelah Sun Mei meminta maaf dua kali, dia bergegas keluar. Hanya saja tidak mudah baginya untuk pergi. "Tunggu. Apakah Anda Sun Mei di hotel saya? Jawab saya. Benarkah?" Pada saat ini, Tuan Zhao,
yang juga menjalankan bisnis hotel dan berdiri dengan hormat di belakang Xiao Tians, angkat bicara. Yang tidak diketahui siapapun adalah semua pakaiannya basah oleh keringat dingin. Untungnya dia datang malam ini, jika tidak, dia akan tamat, benar-benar tamat. Teman sekelas Gao Wei di kampus tidak tahu siapa Xiao Tians, tapi dia dan Liu Hong mengetahuinya, dan bahkan sedikit yang mereka ketahui tentang hal itu membuatnya merasa sangat ketakutan. Karena ketika dia datang ke sini sebelumnya, Liu Hong memberitahunya bahwa Tuan Xiao di depannya adalah orang di belakang Long Jiu dan Jiang Beichen, bos menakutkan yang beredar di kota Beijiang hari ini. Dia adalah bos besar di antara orang-orang besar yang akan menghabiskan lebih dari 1 miliar untuk mengadakan pernikahan di ratusan kota bulan depan. Meskipun Zhao Hai tahu bahwa kehidupan Sun Mei ini telah berakhir, lelucon macam apa yang dia bercanda dengan seseorang yang memarahi istri Xiao Tians, apakah dia masih memiliki masa depan? Ini hampir seperti neraka. Tapi saat ini, dia masih harus melakukan apa yang dia katakan dan lakukan. Sun Mei gemetar, kembali ke Zhao Hai dengan wajah pucat dan berkata, "Zhao. Tuan Zhao, ya, maaf, saya pergi sekarang, saya pergi sekarang." Zhao Hai mendengus dingin dan berkata, lepaskan kamu." "Ah, Sun Mei, kan? Kamu luar biasa. Saya tidak berani menyinggung siapapun dengan cara apapun, tetapi kamu langsung berkomplot melawan istrinya. Dari mana kamu mendapat keberanian yang luar biasa? Dengar, mulai sekarang, kamu dipecat, dan kamu tidak akan pernah bisa melanjutkan industri ini." "Ya, dan aku. Gadis kecil, sebagai seorang wanita, hatimu bisa begitu kejam. Haha, ini pertama kalinya aku melihatmu. Keluar dari sini." Hanya saja Sun Mei benar-benar ketakutan saat ini. Dia tidak menyangka akan dipecat oleh Zhao Hai. Dia tidak ingin dipecat, dan dia juga dilarang. Dia ingin tinggal dan terus menjelaskan, tapi dibawa pergi oleh 2 penjaga keamanan yang dipanggil oleh Gao Hong. Sebelum dia dibawa keluar, dia melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Artinya, Zhao Hai tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menamparkan dirinya sendiri di depan suami Gao Weiwei, dan terus meminta maaf. Siapa suami Gao Weiwei? Sun Mei bergumam di dalam hatinya. Pada saat ini, dia sangat terkejut dan sangat menyesal. Dia menyesal telah menyerang Gao Weiwei dengan sinis, tetapi tidak ada obat penyesalan seperti itu di dunia ini. Dan apa yang mungkin belum dia ketahui adalah bahwa hari-harinya mulai sekarang akan dipenuhi dengan keputusasaan dan malapetaka yang tak berkesudahan satu demi satu. Bab 38. Nona Gao, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Itu kesalahanku dalam disiplin. Aku sangat menyesal, aku benar-benar minta maaf. Aku harap kamu tidak mengingatnya. Setelah Zhao Hai selesai meminta maaf kepada Xiao Tians, dia melihat wajah Xiao Tians masih tanpa ekspresi. Zhao Hai, dia gemetar ketakutan. Jelas bahwa Xiao Tians masih belum puas dengan cara dia menangani Sun Mei sekarang. Jadi Zhao Hai menjadi semakin ketakutan. Bahkan Long Jiu bersedia memperlakukan seseorang seperti cucunya. Bagaimana dia, seorang pemilik hotel kecil, bisa menyinggung perasaannya? Melihat wajah dingin Xiao Tians, Liu Hong gemetar di dalam hatinya. Saat ini, dia tidak berani memegang Gao Wei. Dia segera menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Gao Wei, "Nona Gao, ya. Maafkan aku. Menyebabkanmu mengalami situasi seperti ini bersamaku. Aku benar-benar minta maaf soal ini, maaf sekali." Gao Weiwei tercengang. Pemilik hotel di Hao yang bermartabat dan wanita paling berkuasa di kota Beijiang meminta maaf padanya. Dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pihak lain, dan Liu Hong benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. "Tidak apa-apa, Tuan Liu, Anda. Jangan seperti ini, saya baik-baik saja." Gao Wei dengan cepat menarik Liu Hong, lalu menatap Zhao Hai dan berkata, "Tuan Zhao, kamu juga serius, aku sungguh tidak apa-apa." Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, baik Liu Hong maupun Zhao Hai tidak berani mengangkat kepala saat ini, hanya karena Xiao Tians belum berbicara. Pada saat ini, dalam radius puluhan meter di dalam dan di luar seluruh ruangan pribadi, suhu udara turun drastis. Malam musim panas masih agak panas, tetapi pada saat ini, semua orang sepertinya berada di dalam gua es. Gao Weiwei, suami seperti apa yang dinikahinya? Pada saat ini, semua teman sekelas Gao Wei di kampus berkata pada diri mereka sendiri, jika suaminya diam, maka Liu Hong dan Zhao Hai bahkan tidak berani mengangkat kepala. Gao Weiwei akhirnya menemukan masalahnya.
Alasan Liu Hong dan Zhao Hai tidak berani mengangkat kepala bukan karena dia, tapi karena Xiao Tians di sampingnya. Gao Weiwei dengan cepat melirik ke arah Xiao Tians. Pada saat ini, dia menemukan bahwa meskipun Xiao Tians sangat tenang, matanya dipenuhi amarah dan kedinginan, dan ada juga aura amukan yang menyebar dari tubuhnya. Gao Weiwei terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang lengan Xiao Tians dan berkata kepada Xiao Tians, Aku baik-baik saja. Xiao Tians kemudian mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Gao Weiwei, lalu mengangguk ke Liu Hong dan Zhao Hai dan mendengus dingin. Liu Hong dan Zhao Hai dengan cepat mengangkat kepala mereka, tetapi wajah mereka sudah dipenuhi keringat dingin. Xiao Tians memandang Wang Hu, yang telah memberitahunya sebelumnya, dan berkata, bolehkah saya bertanya, suami Gao Weiwei, bagaimana? Apakah saya memenuhi syarat? Wang Hu menelan ketakutan dan mengangguk cepat, cukup. Baiklah. Xiao Tians mengangguk dan melanjutkan, kamu sangat baik, terima kasih. Tidak apa-apa. Kamu serius. Istrimu dan aku sama-sama teman sekelas. Teman sekelas harus saling membantu daripada membandingkan diri mereka satu sama lain. Aku hanya marah dan mengucapkan beberapa patah kata. Sebenarnya aku tidak sungguh-sungguh. Dengan kata lain, aku hanyalah seorang tukang reparasi mobil. Aku tidak berharap menjadi kaya dan berkuasa. Aku hanya berharap untuk menjaga hatinya. Wang Hu segera tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata kepada Xiao Tians. Meskipun Xiao Tians tidak mungkin ada hubungannya dengan dia, aura menakutkan dari Xiao Tians benar-benar membuatnya takut. Meskipun dia bukan seorang elit, dia tahu bahwa suami yang dinikahi Gao Weiwei pasti adalah orang yang bertubuh besar. Xiao Tians menatap Wang Hu dalam-dalam, mengangguk dan berkata, "Yah, kata-kataku tidak kasar, dan aku juga percaya bahwa orang yang bekerja keras dan baik hati pada akhirnya akan dihargai." Wang Hu tersenyum genit dan tidak mengindahkan kata-kata Xiao Tians. Dia hanyalah seorang tukang reparasi mobil. Satu-satunya harapannya dalam hidup ini adalah mendapatkan lebih banyak uang anak-anaknya ke sekolah seumur hidupnya. Xiao Tians tidak mempedulikan Wang Hu, tapi memandang Gao Weiwei dengan sangat meminta maaf dan berkata, "Maaf, Weiwei, saya sedikit impulsif sekarang. Kalian pergi makan. Saya akan mendiskusikan beberapa hal dengan Tuan Sun dan Tuan Zhao. Mobilnya ada di bawah, kamu bisa pergi dulu setelah selesai berkumpul." Gao Weiwei sangat ragu dan ingin bertanya pada Xiao Tians, tetapi ada banyak orang di sini saat ini, jadi dia menahannya dan berkata kepada Xiao Tians, "Baiklah, jangan terlambat, jangan bekerja terlalu keras." Petik 2. Xiao Tians tersenyum dan mengangguk, lalu berbalik dan meninggalkan kamar pribadi. Setelah dia pergi, Liu Hong dan Zhao Hai mengikutinya dengan hormat. "Nona Gao, silakan ikut dengan saya. Paviliun Jeushu telah disiapkan dan makanan penutup telah disajikan. Ayo naik sekarang. Jika Anda butuh sesuatu, silakan beritahu saya. Saya akan menunggu di luar kamar pribadi nanti." Manajer lobi hotel di Hao akan bekerja sebagai pelayan untuk Gao Weiwei dan yang lainnya. Sikapnya sangat hormat. Kemudian Gao Weiwei dan teman-teman kuliahnya dibawa ke ruang pribadi teratas Istana Kekaisaran, Paviliun Jeushu, untuk makan malam. Paviliun Jeushu, yang berukuran 3 atau 4 kali lebih besar dari kamar pribadi biasa, bahkan didekorasi dengan lebih mewah. Dikelilingi oleh jendela setinggi langit-langit. Saat bersantap di sini, Anda dapat menikmati pemandangan malam sebagian besar kota Beijing tanpa perlu repot titik buta apapun. Ada hampir 100 hidangan lezat yang diletakkan di atas meja kayu bundar besar. Teman sekelas Gao Wei di kampus terkejut. Setelah mereka pulih, mereka semua memandang Gao Wei dengan iri, berterima kasih kepada Gao Wei dengan berbagai cara, dan menyesali bahwa Gao Wei telah menikah dengan suami yang baik. Di antara mereka, Gao Yue yang sebelumnya membantu Sun Mei mengejek Gao Wei, bahkan menyanjung Gao Wei dengan berbagai cara, memanggilnya Suster Wei Wei dan wanita jalang Wei Wei, menjadi Suster Wei Wei. Saat ini, Gao Wei Wei menjadi pusat pikiran semua orang. Tidak ada lagi yang berani mengatakan hal buruk tentangnya, mereka semua mengatakan segala macam hal baik. Pada saat yang sama, di ruang konferensi di dalam Royal Hotel, Xiao Tians sedang duduk di kursi, sementara Liu Hong dan Zhao Hai berdiri dengan hormat di depannya, bahkan tidak berani untuk duduk. Ketika mereka berada di luar sebelumnya, mereka berani mengikuti Xiao Tians, tetapi sekarang ketika tidak ada orang di sekitar, mereka bahkan tidak berani mengambil nafas. Dan Zhao Hai sudah berada di level pertama dari Liu Hong, dan sekarang dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Melihat Xiao Tians duduk dengan tenang di kursi, Liu Hong berkata dengan hati-hati, "Tuan. Tuan,
Saya benar-benar minta maaf untuk malam ini. Saya tidak mengaturnya dengan baik. Saya benar-benar minta maaf. Liu Hong berbicara dengan hati-hati, sementara kaki Zhao Hai gemetar hebat dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Tians mengetuk meja dengan jarinya, dan setelah terdiam beberapa saat, dia melihat mereka berdua dan berkata, kamu seharusnya sudah menebak sesuatu, tapi kamu harus tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan, kan? Liu Hong dan Zhao Hai segera menundukkan kepala dan berkata, jangan khawatir, Tuan, kami mengerti, kami mengerti. Xiao Tians mengangguk dan berkata, baiklah, sudah cukup. Pergilah dan lakukan pekerjaanmu. Aku akan sendiri sebentar. Aku akan pergi setelah istriku pergi. Ya, ya. Liu Hong dan Zhao Hai dengan cepat menundukkan kepala dan mundur dengan hati-hati. Xiao Tians tinggal di kamar sendirian. Dia berjalan ke jendela dan melihat pemandangan di bawah, diam. Dia telah kembali selama beberapa hari. Mulai sekarang, dia akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Gao Weiwei, mengurangi rasa malunya sedikit demi sedikit dan menyembuhkan luka di hatinya. Weiwei, gaun pengantinmu sudah dipesan di Eropa Barat. Aku yakin di hari pernikahanmu, kamu pasti akan menjadi pengantin tercantik, gumam Xiao Tians dalam hatinya. Waktu berlalu sangat cepat, dan sudah lewat jam 10 malam. Pesta Gao Wei juga telah usai. Ketika dia keluar, Gao Wei juga dikelilingi oleh sekelompok teman kuliahnya dengan rasa iri. Pintu Mercedes-Benz baru terbuka di depannya. Ini adalah mobil yang dibelikan Xiao Tians untuknya. Faktanya, dia jatuh cinta dengan mobil itu saat pertama kali melihatnya. Gao Weiwei melihat kembali ke Hotel Dorset, tapi dia juga tidak melihat Xiao Tians. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia pergi. Dan lama setelah Gao Weiwei pergi, teman-teman kuliahnya berdiri di sana dengan ekspresi rumit. Semua orang melihat mobil Gao Weiwei saat dia pergi dengan perasaan campur aduk. Mungkin ini reuni kelas terakhir mereka. Mulai sekarang, dengan identitas mereka, akan sangat sulit untuk bertemu Gao Weiwei lagi. Hei, orang-orang benar-benar tidak ada bandingannya. Orang-orang kaya sengaja datang ke pesta bersama kita dengan cara yang sederhana, tetapi mereka diintimidasi oleh beberapa sampah. Benar-benar, aku khawatir mereka tidak akan mau datang ke pesta lagi di masa depan. Ah, hei, sungguh. Kata seorang teman sekelas laki-laki dengan emosi. Gao Yue dan teman sekelas perempuan lainnya menundukkan kepala dengan penyesalan di wajah mereka. Jika mereka tahu bahwa suami Gao Weiwei begitu kuat, mereka akan memperlakukan Gao Weiwei dengan baik apapun yang terjadi. Tepat ketika teman-teman kuliah Gao Weiwei menghela nafas, ponsel Wang Hu berdering. Itu adalah istrinya. Dia baru saja mengangkat telepon dan setelah mendengarkan istrinya mengucapkan beberapa patah kata, dia terkejut. Apa? Istriku? Maksudmu orang-orang dari grup Jiutian baru saja membeli bengkel kecil kita. Seharga 3 juta. Wang Hu bertanya kepada istrinya di ujung telepon dengan tidak percaya. Segera suara gembira istrinya terdengar di telepon, ya, suamiku, itu benar. Pihak lain telah memanggilmu uangnya. Aku meneleponmu sebelumnya, tetapi kamu tidak menjawab, jadi aku menandatanganinya. Pihak juga mengatakan bahwa mereka akan merobohkan bengkel Anda dan membangun yang lebih besar, dan membiarkan Anda menjadi manajernya. Suamiku, aku sangat senang, maafkan aku, suamiku masa lalu. Aku selalu membuatmu kesal. Aku marah dan merendahkanmu. Jangan khawatir, aku berjanji. Aku berjanji akan menjadi istri yang baik, mencintaimu dan menjagamu. Terima kasih suami yang terbaik di hatiku. Suamiku, aku mencintaimu dan aku akan memberimu segalanya. Kamu membuat sup dan menunggumu kembali. Istri Wang Hu menutup telepon, tetapi Wang Hu merasa tidak enak. Hei, apa yang terjadi dengan Wang Hu? Bengkel lusuhmu dibeli oleh seseorang. Wang Hu mengangguk kosong, menelan ludah dan berkata, baiklah, saya bertemu dengan seorang pria bangsawan. Dia menghabiskan 3 juta untuk membelinya, dan dia juga ingin membangun bengkel yang lebih besar dan meminta saya menjadi manajernya. Tunggu, Bung. Ketika Wang Hu sedang berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke hotel di Hao di belakangnya. Dia akhirnya teringat apa yang dikatakan Xiao Tians kepadanya sebelum pergi, orang baik akan diberi imbalan. Pada saat ini, hati Wang Hu bergetar, dia sangat yakin bahwa di kota Beijing, dia tidak punya uang dan kekuasaan, dan tidak mungkin ada orang yang membantunya. Dan malam ini, seluruh hidupnya, dan bahkan kehidupan keluarganya, semuanya bergantung padanya karena kehadirannya di kota Beijing. Saya mengatakan sesuatu kepada Gao Weiwei di meja makan, dan perubahan total terjadi.
Demikian pula, teman sekelas kampus di sekitar Wang Hu juga bereaksi, tetapi mereka semua sangat menyesal. Mereka menyesal tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Gao Weiwei sebelumnya. Hati semua orang menjadi sangat rumit untuk sementara waktu. Bersambung.